Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sofia dari kelas reguler 4D, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi mata kuliah ID Kesehatan yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai materi mata kuliah ID Kesehatan. Materi pertama yaitu pengantar ID Kesehatan, kedua model Islamisasi ilmu kesehatan, yang ketiga manusia sehat perspektif Islam, lalu yang keempat konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, materi kelima K3 perspektif Islam, materi keenam promotif, preventif, dan kuratif perspektif Islam, materi ketujuh kesehatan nutrisi dalam Islam, serta materi terakhir kesehatan individu. Baik, selanjutnya materi pertama yaitu pengantar ID Kesehatan. Ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh semua orang. Menurut Imam Bukhari, ilmu harus didahulukan sebelum beramal dan berucap, sehingga sebagai seorang muslim, perbuatan dan ucapan tidak boleh lepas dari ilmu, karena dengan ilmu dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat khurafat karena kebodohan. Islam dijadikan sebagai kacamata untuk melihat semua persoalan dalam kehidupan. Dalam Islam, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu al-basu al-muhaqqoh serta al-khobar as-sodiq. Al-basu al-muhaqqoh dikategorikan sebagai ilmu ilmiah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum dan sebab akibat. Sedangkan al-khobar as-sodiq yaitu ilmu yang mempelajari mengenai permasalahan hal-hal ghaib. Lalu materi selanjutnya yaitu model Islamisasi ilmu kesehatan. Kebersihan secara penampilan maupun gaya hidup merupakan pilar kesehatan secara fisik, sedangkan menyembah berhala, menyekutukan Allah, dan menuhankan selain Allah merupakan penyakit mental atau penyakit jiwa yang harus dibersihkan, sehingga bersih badan, bersih pakaian, bersih hati, dan mental merupakan pilar yang terintegrasi antara kesehatan jasmani dan rohani, karena kesejahteraan seorang mukmin ditentukan dari kesehatan jasmani dan rohaninya. Lalu materi selanjutnya yaitu manusia sehat perspektif Islam. Dalam Islam, penyakit tidak datang hanya karena pola hubungan manusia dengan alam maupun pola makanan, tetapi juga pola hubungan yang buruk antara manusia dengan Allah yang disebabkan karena kurangnya ibadah maupun banyak melakukan kemaksiatan. Hal inilah yang dapat berpotensi menimbulkan penyakit karena dalam perspektif Islam, hati yang kotor maupun rusak berdampak terhadap kesehatan badan. Dan kesehatan badan tidak hanya memerlukan nutrisi dari makanan, melainkan memerlukan pula nutrisi dari ibadah, zikir, serta amal perbuatan soleh lainnya. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Penting bagi kita untuk membersihkan hati dari perkara yang dapat merusak dan diisi dengan hal yang menyelamatkan jiwa kita, seperti dengan amal soleh dan meningkatkan kualitas keimanan dan aktualisasi amal, sehingga dapat menjadi vitamin bagi hati dan jiwa. Karena manusia yang sehat dalam perspektif Islam adalah manusia yang sehat secara fisik maupun jasmaninya. Lalu materi kelima yaitu K3 perspektif Islam. K3 dalam perspektif Islam adalah upaya pencegahan agar tidak mengalami kerugian fisik maupun mental. Islam dapat menjamin kesehatan serta keselamatan bagi pekerja sehingga dapat melakukan amanah atau pekerjaannya dengan maksimal dengan prinsip saling tolong-menolong yang telah diperintahkan oleh Allah.
Tolong-menolong dalam hal ini adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, sehingga di lingkungan kerja tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga dapat membawa keberkahan. Lalu materi yang keenam yaitu promotif, preventif, dan kuratif dalam perspektif Islam. Konsep dalam Islam yaitu bersih dan suci serta sehat, sehingga dalam Islam diajarkan bagaimana caranya menjaga pola hidup bersih dengan memperbanyak wudhu dan menjaga wudhu. Karena dengan menjaga wudhu menjadikan individu tersebut menjadi individu yang bersih, sehingga tidak hanya bersih tapi juga suci dan berdampak terhadap kesehatan secara rohani maupun jasmani. Dan orang yang sehat dapat lebih produktif dalam keimanan maupun ibadah, karena kesehatan merupakan amanah dalam perspektif Islam. Lalu materi yang selanjutnya adalah kesehatan nutrisi dalam perspektif Islam. Dalam sebuah nutrisi harus memiliki hukum yang halal dan wajib. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah cara mengkonsumsinya yang harus seimbang dan tidak berlebihan, sehingga tidak mubazir. Karena hamba yang disayangi oleh Allah adalah salah satunya yang ketika menggunakan segala sesuatu dengan tidak berlebihan dan tidak pula kikir, sehingga dengan perilaku kikir tersebut dapat menimbulkan mudorot bagi tubuh dan jiwanya. Selanjutnya materi terakhir yaitu kesehatan individu. Dalam Islam, kesehatan dan kebersihan tidak hanya dilihat secara fisik, namun juga jiwanya. Dan kebersihan diri tidak hanya mencangkup kebersihan diri secara fisik, tetapi juga kebersihan diri secara mental. Sehingga ketika pola hidup menjaga kebersihan diri secara fisik dan mental dilakukan sesuai dengan ketetapan Allah, maka individu tersebut telah menjadi individu yang sehat serta produktif, yang dapat berbuat banyak kebaikan sehingga dapat mendatangkan manfaat yang luas. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi sekitarnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nida Sofiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.